Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Dewi Persik dan sensasi bak dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bahkan di saat dirinya kini tengah terkungkung dalam penjara sekalipun, sensasi terus ditorehkannya. Dari balik penjara, DP tiba-tiba menulis surat cinta untuk sang kekasih yang hingga kini sosoknya masih misterius. Di luar sensasi ala DP, kasus DP Jupe ini juga mengguncang institusi Mahkamah Agung lantaran ada tudingan isu penyuapan di baliknya. Lantas, benarkah tudingan tersebut? Pemirsa, berikut liputannya. Dewi Persik identik dengan sensasi dan kontroversi. Begitupun saat DP, demikian sapa anak rapnya tengah mendekam di balik jeruji rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Saat dijenguk sahabatnya Ruben Onsu kemarin, tiba-tiba saja DP curhat tentang sosok kekasih misteriusnya. Kepada Ruben, DP mengaku rindu berat pada sang kekasih. Hasrat dan kerinduan akan kehadiran sang kekasih ditumpahkan DP lewat sepucuk surat cinta yang dititipkannya kepada Ruben. DP juga bercerita akan melaksanakan prosesi tunangan Oktober mendatang. Ternyata dinginnya sel penjara tak membuat dingin hati DP. Bahkan DP seolah tak sabar untuk segera menyatukan cinta dengan sang kekasih. Lantas, siapa sebenarnya sosok kekasih misterius yang sangat dirindukan DP tersebut? Apa pesan cinta yang disampaikan DP untuk sang pujaan hati? Dia cuman minta doanya Oktober, katanya pengen tunangan gitu. Jadi ini saya sampaikan ya untuk pacarnya yang lagi nonton gitu ya. Jadi DP baik-baik aja, kamu sehat-sehat aja gitu, dan selama ini kan tidak bisa berkomunikasi dulu. Jadi nanti rindunya segunung katanya Jupe. Iya, malah mau bikin novel khusus buat Yayang. Iya, dan katanya pacarnya suruh nyiapin panggung gede, DP mau nyanyi. Iya. Gitu. Panggung gede, DP mau nyanyi kan. Iya. Ya orang yang baik ya. Jangan bukan cerita. lo. Oh, bukan. Bukan lo. Salah. Tunangannya bukan sosok supirnya, tahu nggak? Iya. Sosok tunangannya baik ya. Yang pasti membuat DP berseri-seri di sini. Iya benar. Gitu. Jadi kalau yang ini ada surat yang mau disampaikan buat pacarnya, jadi nanti saya sampaikan dan saya tidak bisa bacakan di sini. Jadi ini yang harus disampaikan. Pokoknya dia rindu berat lah. Kasus hukum yang melibatkan DP dan Jupe ternyata juga membuat Gayus Lumbun, salah seorang hakim agung, terseret dalam pusaran kasus panas ini. Tiba-tiba saja beredar kabar DP dibui lantaran campur tangan Gayus Lumbun yang diduga menerima gelontoran dana sebesar 700 juta rupiah dari Jupe. Merasa difitnah dan dinistakan, Gayus Lumbun pun melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri kemarin. Barusan tahapannya adalah interogasi. Tahapannya adalah interogasi. Di sana teknis penyelidikan dimulai dari awal kisahnya, yaitu berita, di mana di sana ditayangkan gambar-gambar saya dan bukti transfer yang tentu saya katakan itu tidak benar. Ini apa ya kalau saya bilang? Ini fitnah yang tidak bertanggung jawab dan sudah terbukti. Nggak usah jauh-jauh kalian memperpanjang semua ini. Dari nama saya aja udah salah. PPATK kemarin bilang itu tidak ada transfer seperti itu. Bahwa itu bukan dari kubunya Mbak Dewi, malah kami justru mendukung. Harus diusut tuntas. Gayus Lumbun berharap Mabes Polri bisa segera mengungkap siapa dalang di balik kasus yang telah mencemarkan nama baiknya itu. Sementara lewat pengacaranya, kubu DP mendukung penuh langkah Hakim Agung Gayus Lumbun yang melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Pasalnya, kubu DP mengaku terkena imbas dari berita yang tak jelas kebenarannya tersebut.
Apalagi belakangan ada pihak-pihap yang justru menuding kubu DP lah yang ada di balik merebaknya kabar penyuapan tersebut. Ini telah menimbulkan penistaan, bagi saya ini pemalsuan, kemudian rekayasa yang tentunya kalau hanya meliput, ada sumber lainnya yang membuat transfer itu. Yang perlu diselidiki adalah siapa pembuatnya, siapa yang menggunakan, siapa yang turut serta dalam rekayasa ini. Tentu saya serahkan polisi untuk menuntut berkaitan dengan pasal yang mana dan siapa saja yang terkait. Takutnya imbas secara politis ya itu lari kepada klien kita. Orang menuduh, wah ini kubunya Dewi, ini kubunya Dewi. Gitu. Sampai ada statement yang mengatakan seperti itu, ini dari kubunya Mbak Dewi. Ini harus dibuktikan gitu loh. Dengan adanya laporan ini saya mendukung. Bahkan terus terang aja, saya pun bersedia akan menjadi saksi. Karena saya mengetahui dari ini kan dari kalangan media semua. Bukti struk itu. Yang bukti struk yang dikeluarkan itu atas nama Yuli Rahmawati sebesar 700 juta untuk memidanakan Mbak Dewi Persik yang ditujukan kepada salah satu hakim agung. Saya sudah menjalankan putusan MA, saya pikir saya sudah selesai gitu 3 bulan itu, ya udah berarti saya tinggal jalan dengan baik aja kan. Tapi sekarang saya dikait-kaitkan lagi, dibilangnya itu saya, padahal yang pegang palu kan bukan saya, Mahkamah Agung. Terlepas dari kasusnya yang kian melebar, dukungan keluarga ternyata terus mengalir untuk DP. Mereka bahkan rela berbondong-bondong datang ke Jakarta dari Jember, Jawa Timur, sekedar untuk menjenguk dan memberi dukungan moral untuk DP yang sudah hampir 2 minggu mendekam di Hotel Prodeo. Mereka berharap DP mampu melewati cobaan ini dengan tabah. Lantas, adakah perubahan yang diperlihatkan DP selama menjadi pesakitan? Dan seperti apa pula keluarga menyikapi perubahan tersebut? Semua pada kaget semua, Mas. Di Jember itu semua pada kaget. Malah sempat mau datang ke Jakarta semua. Seandainya aku duwe sangu, Mas. Takon gowo kabeh, seandainya di sini tidak ada batas, tak gowo kabeh sak kampung, Mas. Nggak tega gitu loh. Saya tuh kok bisa begini gitu aja. Kenapa bisa begini ya? Saya lihat, perhatikan. Ya itu, iya. Apa ya? Sini ini di kelihatannya aja, tapi hati ini ya Allah kok bisa begini ya gitu. Ya apa nak kamu di sini? Ya alhamdulillah mah aku di sini. Ya aku banyak menjalankan ngaji-ngaji, sholat. Dia dapat hikmah, hidayah dari Allah saya pikir. Dan saya tanya, bisa tidur kamu? Kalau di rumah Pak, malah saya tidak tidur, tidak bisa tidur. Kalau di sini saya habis baca Al-Quran, bisa tidur saya Pak. Jadi agak gemukan sekarang. Bila DP masih terus menelurkan kabar panas walaupun berada di balik jeruji besi, kabar panas lain juga datang dari Bastian, mantan personil Cowboy Junior. Hengkangnya Bastian dari Cowboy Junior ternyata masih menyisakan persoalan. Benarkah Bastian hengkang lantaran kecewa dengan ketiga rekannya? Tunggu was-was setelah yang berikut. Jangan kemana-mana. Gue solo karir buat apa lagi?